suka banget. Gimana dengan kalian? Brum 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 brum. Deru mesinnya sangat khas di telinga. Siapa yang tak mengenalnya? Ini adalah salah satu mobil legendaris dunia. Mobil ini dibuat oleh pabrikan ternama Volkswagen. Dalam bahasa asalnya yaitu Jerman, Volkswagen berarti mobil rakyat. Salah satu yang paling laris di pasaran dunia dari pabrikan itu adalah seri Beetle ini. Di Indonesia sih lebih tenar dengan sebutan VW Kodok. Seri Beetle pertama kali didesain oleh Erwin Komenda pada tahun 1938. Desain unik ini jadi ciri khas yang tak terlupakan dari sebuah mobil Volkswagen. Kermax alias keren maksimal. Kodok ngorek pinggir kali. Mana kalinya? Ini si ngoreknya di rumput. Kamu kok sendirian aja, Sob? Nggak ada yang ngajak jalan-jalan ya? Tuh ada si jangkrik datang ngajak main. Wah, jangkriknya sampai nangkring di kepala kamu gitu? Akrab bingit sih kalian berdua. Kayaknya pemandangan ini ada yang salah deh. Bukannya kodok itu doyan banget makan jangkrik. Waduh. Jangkriknya langsung lenyap di sambar. Wah, diam-diam ternyata kamu tuh lagi berburu toh, Sob. Coba Om Editor, Otan mau lihat tayangan dalam gerakan lambatnya. Wah, secepat kilat beneran kamu, Sob. Dalam tayangan lambat aja masih kelihatan cepet banget sambarannya. Pantesan jangkriknya nggak bisa lolos. Mungkin si jangkrik baru aja kedip, pas melek-melek udah di dalam perut kodok. Serem. Sobat Otan ini namanya Banded Bullfrog, teman. Nama kerennya Kaloula Bullfrog. Dia adalah satu dari 19 spesies Kaloula. Makanan utamanya adalah serangga, teman. Dan nafsu makannya terkenal tinggi, alias gak kenyang-kenyang. Tuh kan, gak bisa lihat ada jangkrik parkir deket-deket. Semua langsung dilahap bulat-bulat. Bulat kayak badanmu, Sob. Lidah Banded Bullfrog terlipat di dalam mulutnya dan bisa memanjang saat dibutuhkan. Mirip seperti chameleon dan kada lainnya. Lidahnya punya kelenjar yang mirip seperti lem perekat agar mangsa yang terkena serangannya langsung nempel. Pelan-pelan, Sob, makannya. Salah-salah bisa keselak loh kamu nanti. Teman di rumah tenang dulu ya. Ada ular pelangi yang datang mendekat. Di alam liar, tentu Sobat Otan ini harus bisa mempertahankan diri dari predator atau musuhnya. Biasanya, kodok akan melompat pergi menjauh ketika merasakan adanya bahaya mendekat. Tapi, itu berlaku kalau masih ada kesempatan. Berhubung sudah terdesak, Sobat Otan ini terpaksa mengeluarkan jurus lain sebagai pertahanan dirinya. Rupanya dia mencoba menguburkan dirinya ke dalam tanah atau celah sempit, teman. Kemudian dia membatu seperti ini. Mungkin kamuflase corak kulitnya sering diandalkan untuk mengelabui penglihatan si predator. Berdoa ya, Sob, supaya ularnya nggak lihat kamu. Di saat merasa sudah terancam, Banded Bullfrog akan menggelembungkan tubuhnya seperti balon, teman. Tuh lihat. Saat dilewati ular pelanginya, pelan-pelan dia memompa udara masuk dan menahan udara di dalam tubuhnya. Dia berjaga-jaga. Kalau si pemangsa coba memakannya, maka akan sulit ditelan
karena ukuran tubuhnya yang besar. Ditambah lagi, Banded Bullfrog juga dapat mengeluarkan kelenjar lengket yang beracun dari kulitnya. Ini tentu akan membatalkan niat sang pemangsa untuk memakannya. Mungkin di mulut rasanya jadi pahit kali ya, Sob? Ngomong-ngomong soal menggelembung, Otan jadi ingat airbag keselamatan yang ada di mobil. Kantong udara ini mampu mengurangi dan mencegah cedera akibat benturan yang keras. Prinsipnya dengan memanfaatkan udara yang terkunci di dalam kantong dan menggelembung dengan waktu yang cepat sesaat setelah benturan. Jangan-jangan inspirasinya dari kamu, Sob, si kodok yang bisa menggelembung. Kembali ke laptop. Kalau soal melompat, sudah pasti kodok juaranya. Tapi Otan penasaran, kira-kira seberapa jauh sih lompatan kamu, Sob? Nih, udah ada Kamira yang bawa pita pengukur, teman. Coba Kak, kita buktikan seberapa jauh sih lompatannya si Kalaula Purja dalam sekali loncat. Ya, nampaknya atlet lompat jauh kita sudah bersiap-siap di garis start. Tidak banyak bicara, matanya terlihat fokus menatap angka-angka target lompatannya. Dan percobaan pertama, ya, 17 cm. Luar biasa. Panjang tubuh Banded Bullfrog ini sekitar 6-7 cm, teman. Jadi lompatan pertama tadi hampir setara dengan 2 kali panjang tubuhnya. Gimana, Sob? Udah puas belum sama hasilnya? Oke deh, kalau mau coba lagi, kita saksikan percobaan lompatan kedua. Akankah lebih jauh dari lompatan sebelumnya? Dan ya, 20 cm. Kermaks, keren maksimal. Wah, ini berarti lompatannya 3 kali panjang tubuhnya dong ya. Padahal badanmu padat berisi gitu, dan gak pakai ancang-ancang pula. Luar biasa otot kakimu, Sob. Seperti kodok pada umumnya, Banded Bullfrog melompat untuk berpindah tempat maupun menghindari musuhnya. Namun ada hal unik lain loh dari sobat otan yang satu ini. Banded Bullfrog sering mengubur diri di tanah seperti ini, teman. Tujuannya agar terhindar dari panas berlebih yang bisa membuat kulitnya kering. Dengan mengubur diri di dalam tanah, Bullfrog dapat menjaga kelembapan kulitnya sambil menunggu sampai nanti hujan turun. Eits, tapi kakinya ini tidak hanya berguna untuk melompat saja loh. Tuh lihat, dia juga mampu menanjak permukaan vertikal yang curam. Otot kakinya didesain kuat menopang berat tubuhnya selama pergerakannya ke depan atau ke atas. Kemampuan ini juga termasuk ketika berenang dan menyelam. Berbeda dengan katak yang hanya bisa berenang di permukaan, Banded Bullfrog mampu berenang ke dasar alias menyelam, teman. Sekali hentakan kakinya mampu mendorong hingga melesat jauh ke depan. Wah, selain si Banded Bullfrog, ternyata ada satu lagi sobat otan yang bisa menggelembungkan diri, teman. Kenali nih, si ular Boygachinodon. Ular pohon dari keluarga Colubridae ini juga menggembungkan diri agar terlihat lebih besar oleh lawannya, teman. Padahal dalam keadaan biasa, lingkar tubuh ular ini hanya sebesar jari kelingking manusia. Tapi kalau dilihat-lihat, kalau lagi menggelembung, badan kamu transparan ya, Sob. Persis kayak balon. Nah, apa jadinya ya kalau Boygachinodon bertemu dengan si Banded Bullfrog-nya? Lihat, keduanya saling menggelembung. Si Bullfrog tentu berjaga-jaga agar sulit digigit, apalagi ditelan oleh ular sebesar Boyga.
Tapi ternyata Boyganya malah jadi waspada melihat ukuran si bullfrog yang lumayan besar. Wah, keduanya saling mengancam. Siapakah yang akan menyerang duluan? Wah, akhirnya si ular Boyga menyerang. Namun meleset, teman. Dan kesempatan ini tadi sia-siakan oleh si bullfrog untuk melompat kabur. Maklum saja, si Boyga kan hewan nokturnal yang biasa berburunya di malam hari. Mungkin matanya lelah. Tapi baguslah. Semuanya balik ke rumah masing-masing sana.